Assalamualaikum brother semua dimanapun berada, selamat datang kembali di Moto Info Channel. Balapan MotoGP Aragon menandai comeback-nya sang Jurdun 8 kali setelah 3 musim nyaris tanpa podium 1, Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya dengan menyapu bersih semua sesi. Namun yang jadi pertanyaan, apakah ini karena faktor sirkuit atau memang Marc telah menemukan setelan yang cocok dengan GP23-nya? Patut dinanti pembuktiannya setelah seri ini. Kemudian berita yang tak kalah menariknya yaitu tentang tabrakannya Pecco dan Alex Marquez yang dilansir dari Detik Auto. Alex Marquez menjelaskan soal insiden kecelakaan dengan Francisco Pecco Bagnaia di MotoGP Aragon 2024. Alex Marquez mengaku tidak melihat keberadaan Bagnaia saat mencoba menyalipnya. Ketika itu, Alex Marquez sedikit melebar di tikungan 12 saat balapan tersisa 5 lap lagi. Bagnaia, yang telah mengejar Alex Marquez, melaju sedikit lebih cepat saat keluar tikungan sebelum mereka terlibat kontak di tikungan 13. Marquez, yang berada di dalam, kehabisan ruang dan menyenggol bagian belakang motor Pecco. Alhasil, kedua pebalap terjatuh, Pecco sampai terseret motor Alex Marquez hingga ke gravel. Saya telah kembali ke racing line dan menuju bagian dalam, kepala saya sudah tegak dan saat itulah saya merasakan kontak dan motor melaju lurus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mencoba melihat di mana tembok itu, karena kami sedang menuju ke sana, kata Alex Marquez dalam siaran pers Estrella Galicia. Pecco dapat menyerang saya, atau saya dapat menyerangnya, tetapi tidak ada yang akan mengubah hasil. Bagi saya, jika ada yang dapat menghindari kontak itu adalah dia, karena dia tahu saya ada di sana. Saya pikir jika dia begitu cepat, dia bisa menyalip saya di saat lain, sebutnya. Dalam wawancara dengan MotoGP.com, Alex Marquez mengaku baik-baik saja. Dia mengalami benturan di kaki kiri, tapi tidak ada yang patah. Saya mencoba melakukan balapan terbaik saya, mencoba untuk benar-benar konstan. Saya membuat beberapa kesalahan kecil seperti semua orang karena lintasannya sangat licin. Kemudian, kami melakukan kontak dengan Pecco. Saya melebar sedikit di tikungan 12 dan kemudian ketika saya kembali, saya tidak benar-benar keluar, saya cukup dekat dengan racing line. Saya baru saja masuk ke tikungan 13 dan saya tidak menyangka dia akan datang karena saya tidak melihatnya, akunya. Saya berada di sisi motor saya dan kami mengalami kontak kecil yang membuat saya mengangkat motor dan bertabrakan bersama. Saya tidak melihat ada yang datang. Dia menutup banyak racing line dari luar ke dalam. Dan itu saja. Kami mengakhiri balapan di sana dan saya sedih untuk keduanya, sebutnya. Atas kejadian ini, Stewart FIM MotoGP tidak menjatuhkan sanksi kepada siapapun. Stewart menganggap, tidak ada satupun pembalap yang dianggap bertanggung jawab utama atas insiden tersebut. Ditanya tentang putusan Stewart, Alex Marquez menegaskan kembali bahwa menurutnya Bagnaia seharusnya memberi lebih banyak ruang. Saya pikir itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam balapan. Jika ada yang bisa melihat saya di sana, itu dia. Karena dia ada di luar. Jika Anda datang dari luar, Anda tidak bisa menutup racing line, setidaknya Anda perlu memberi jarak 1 meter untuk pembalap lain di dalam. Ini adalah perubahan arah, kita sudah sering melihat hal-hal seperti ini dan itu saja. Saya sedih karena tidak ada yang bisa mengubah apa yang terjadi hari ini, pungkasnya. Lalu di lain pihak, Francisco Pecco Bagnaia memberikan penjelasan dari sudut pandangnya soal kecelakaan dengan Alex Marquez. Menurut Pecco, mustahil Alex Marquez tidak bisa melihatnya saat kecelakaan itu. Francisco Bagnaia telah menepis penjelasan Alex Marquez bahwa pembalap Gresini itu tidak melihatnya dalam bentrokan mereka di Aragon. Sebaliknya, menurut Pecco, data menunjukkan gas Alex Marquez tetap terbuka selama insiden itu. Pandangan saya adalah pandangan semua orang yang memiliki sudut pandang normal dalam hal balapan, karena cukup jelas apa yang terjadi, kata Bagnaia kepada MotoGP.com. Dia melebar, saya berada di depan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Saya memasuki tikungan itu tanpa menutup racing line karena saya tahu dia ada di sana.
Tetapi kecepatan saya cukup untuk menyalipnya tanpa masalah. Ketika memasuki tikungan 13, Peko mendengar suara mesin motor Alex Marquez sedang digas. Peko menilai, Alex Marquez membuka gas saat terjadi kontak dengannya. Saya ingin melihat data itu. Ia tetap membuka gas 60%, 40% hingga ia terjatuh. Jadi ini sangat aneh bagi seorang pebalap, menurut saya. Itulah jawaban Peko atas apa yang dikatakan Alex Marquez. Oke brother, kiranya hanya itu berita yang bisa saya sampaikan tentang kejadian crash-nya Peko dan Alex Marquez, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.